Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Pidato terakhir Jokowi di sidang MPR, rakyat sumber kekuatan. Dalam pidato terakhirnya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus, Presiden Joko Widodo mengatakan, pada tahun ini sudah genap 10 tahun ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu, tahun ini juga genap 5 tahun Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat sebagai wakilnya. Jokowi menyebut sejak hari pertama menerima amanat sebagai Presiden RI, ia sadar akan banyak gelombang yang harus dihadapi. Selain itu ada banyak tantangan yang harus diselesaikan. Namun ia yakin bahwa sejak awal tidak akan berjalan sendiri, melainkan ada doa masyarakat Indonesia dan dukungan semua pihak yang mengiringi. Untuk pertama kali Megawati tak hadir di sidang tahunan MPR DPR. Untuk pertama kali selama kepemimpinan Presiden Jokowi, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri absen dalam sidang tahunan MPR DPR di Gedung DPR Senayan pada Jumat 16 Agustus. Tak hanya Megawati, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga absen. SBY memilih untuk menghadiri syukuran 1 tahun museum dan galeri SBY Ani di Pacitan. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan mengapa Megawati absen dalam sidang tahunan MPR DPR. Namun sejumlah pihak menilai absennya Megawati karena hubungannya dengan Jokowi yang renggang sejak Pilpres 2024. Meski begitu, Megawati menepis jika hubungannya renggang dengan Jokowi. Istana bahas cuitan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Staf khusus Presiden Juri Ardianto membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Presiden Jokowi ingin menjadi Ketua Umum dan mengambil alih PDIP. Juri memastikan tudingan Hasto itu tidak benar. Menurutnya, Jokowi sedang fokus menuntaskan pekerjaan menjelang masa jabatan berakhir. Juri pun mempertanyakan apa maksud tudingan-tudingan terhadap Jokowi akhir-akhir ini. Dia justru melihat ada maksud negatif dari PDIP terhadap Jokowi. Juri mempertanyakan apa maksud tudingan-tudingan tersebut. Terkini, Sekjen PDIP Hasto justru menambahkan fakta baru. Ia mengaku ada salah satu menteri dalam kabinet saat ini yang menyatakan Presiden Joko Widodo pun ingin menduduki posisi Ketua Umum PDIP. Pada kesempatan tersebut, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu pun kemudian dikaitkan pula dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Jokowi dituding punya agenda ambil alih 5 partai besar pada Agustus. Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Muhammad Said Didu menunjukkan agenda Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih 5 partai politik besar pada Agustus 2024. Said Didu menyebut pada 20 Agustus nanti Jokowi akan mengambil alih Partai Golkar dan diketahui Erlangga Hartarto baru saja mundur secara mendadak dari posisi Ketua Umum. Kemudian pada 24 Agustus, Jokowi akan mengambil alih PAN dan PKB. Lalu pada 27 Agustus, Partai Nasdem dan di akhir bulan adalah PDIP. Lebih jauh, ex-sekretaris BUMN tersebut menyebut pengambil alihan Partai Golkar oleh Jokowi sebagai bentuk lain 3 periode Jokowi. Sekaligus menjawab apakah Prabowo jadi boneka Jokowi atau tidak. Ia mengatakan jika Jokowi menguasai Golkar maka bisa menguasai DPR. Mengingat kursi Golkar di DPR tidak sedikit. Dan jika itu terjadi, kata Said Didu, maka Jokowi bisa menguasai legislatif dan eksekutif. Puan jawab isu dugaan PDIP mau diambil alih. Ketua DPP PDIP Puan Maharani irit bicara soal kabar ada pihak yang berupaya ingin mengambil alih partai tersebut. Sementara saat ditanya lebih lanjut soal dugaan pihak yang ingin mengambil alih PDIP, Puan pun menjawab tak ada dan tak akan bisa. Di sisi lain, senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai yang disampaikan Megawati selaras dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Presiden Jokowi yang ingin mengambil alih kursi ketum PDIP. Untuk itu, Hasto mewanti-wanti pihak yang ingin mengambil alih partainya dari kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut bahwa seluruh instrumen kader siap bergerak untuk menghadapi upaya itu, bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Dia mengingatkan agar tak main-main sebab PDIP merupakan partai yang sah. Ahok tak persoalkan putusan Jokowi soal kocok ulang menteri. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengomentari isu kocok ulang atau reshuffle kabinet menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Ahok mengaku tak masalah jika kocok ulang kabinet benar terjadi 2 bulan menjelang akhir periode Jokowi. Ahok berkata PDIP sampai saat ini belum membahas perihal isu kocok ulang tersebut, tapi menurutnya itu hak prerogatif Presiden. Ahok menilai isu reshuffle bisa jadi muncul sebagai bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024 mendatang. Selain itu, Ahok berujar dirinya tak sepakat jika isu reshuffle kabinet disebut sebagai upaya penggembosan PDIP di pemerintahan. Diketahui sejumlah menteri yang diisukan bakal terkena kocok ulang adalah menteri-menteri dari PDIP. Surya Paloh sambangi rumah Prabowo di Kartanegara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendatangi kediaman Ketum Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta pada Kamis 15 Agustus. Dari pantauan media, Surya Paloh tiba pada pukul 4 sore lebih 19 menit. Ia ditemani oleh elit Nasdem Victor Laiskodat. Belakangan beredar isu Nasdem akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta 2024. Paloh pun tak membantah Nasdem akan bergabung dengan KIM. Paloh mengatakan Nasdem sudah memutuskan untuk memilih jalan beriringan dan mendukung roda pemerintahan selanjutnya. Sementara dalam kunjungan ini, Prabowo juga menyampaikan sepakat bekerja sama dengan Surya Paloh. Prabowo pun menegaskan selalu mengedepankan persatuan. Menurutnya, persatuan kunci keberhasilan bangsa. Atas dasar itulah Prabowo menyambut baik Surya Paloh dan Nasdem yang bersedia bergabung koalisinya. Masa kritis Anies di Jakarta. Kanis mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju lagi Pilgub Jakarta 2024 memasuki masa kritis. Pendaftaran pasangan calon tinggal 2 pekan lagi, tapi partai yang sebelumnya menyatakan dukungan malah berbalik badan. Nasdem menyatakan dukungan secara lisan untuk Anies pada 22 Juli lalu. Namun terkini, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tidak bakal mengusung Anies di Jakarta. Selain itu, belakangan PKS juga terlihat ogah-ogahan melanjutkan dukungannya. PKB pun dengan pernyataannya justru mengatakan tak pernah berjanji akan mengusung Anies Baswedan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku telah berbicara dengan Anies mengenai Pilkada Jakarta. Paloh telah memberitahu Anies bahwa ini bukanlah momen mantan Gubernur DKI itu maju kembali di Pilkada Jakarta. Surya Paloh berjanji untuk memberi momentum lebih tepat untuk Anies. Dia menyebut sudah menyampaikan pemahaman itu kepada Anies. Jokowi pakai baju adat Betawi di sidang tahunan MPR. Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Betawi menghadiri sidang tahunan MPR 2024 di Kompleks Parlemen pada Jumat 16 Agustus. Jokowi tiba di arena sidang tahunan sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengenakan kebaya coklat. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri tiba lebih dulu dengan mengenakan baju adat Palembang. Sidang tahunan MPR merupakan agenda yang digelar guna memberikan ruang kepada lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Dalam sidang kali ini, MPR menyebut pihaknya telah mengundang 2022 tamu undangan yang terdiri dari para pimpinan lembaga tinggi negara. Bamsud mengatakan, agenda pokok sidang tahunan adalah penyampaian pidato dari Presiden terkait kinerja lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan jelang HUT RI ke-79. Bamsud pada kesempatan ini juga akan menyampaikan pidato pengantar bersama Ketua DPR Puan Maharani.